Boleh aku tanya sesuatu yang agak berat? Tentu. Tanya aja. Nggak usah ragu. Kamu sering bilang Imam Mahdi itu seorang rasul. Tapi bukankah rasul itu sudah selesai di zaman Nabi Muhammad? Itu yang banyak orang pikir. Tapi coba renungkan, kalau Imam Mahdi ditugaskan untuk memimpin umat manusia di akhir zaman, apakah cukup hanya dengan ilmu atau pendapat? Apa pantas seorang pemimpin dunia akhir zaman memimpin tanpa wahyu? Masuk akal juga. Tapi apakah benar dia menyampaikan wahyu? Iya. Imam Mahdi bukan cuma pemimpin biasa. Dia rasul dalam arti yang benar, penyampai wahyu yang hidup. Karena Al-Quran bukan kitab mati. Dia bicara lewat lisan para rasul. Kamu maksud Al-Quran itu bukan sekadar teks? Betul. Al-Quran adalah perkataan. Innahu laqaulu rasulin karim. Al-Quran surat At-Takwir ayat 19. Sesungguhnya ia benar-benar perkataan rasul yang mulia. Jadi saat seseorang menyampaikan Al-Quran dengan hakikat, bukan sekadar membaca, dia sedang menghidupkan wahyu. Dan itu tugas seorang rasul. Aku mulai paham. Tapi bagaimana kamu tahu bahwa itu benar-benar wahyu, bukan karangan dia sendiri? Allah sudah beri tandanya, Rasul sejati tidak bicara dari hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Al-Quran surat An-Najm ayat 3-4. Dia tidak berkata dari hawa nafsu, itu adalah wahyu yang diwahyukan. Kalau Imam Mahdi benar-benar membawa petunjuk, pasti dia tidak akan menyimpang sedikit pun dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu masih turun dalam bentuk lisan? Ya, bukan secara teks baru, tapi hidup dalam ucapan Rasul zaman itu. Dan Imam Mahdi itu bukan pembaca, dia yang berkata dengan Al-Quran, seperti Nabi Muhammad dulu. Berarti orang yang mendengar dia sebenarnya sedang mendengar firman Allah? Persis. Karena kalam Allah itu satu, yang menyampaikannya bisa berbeda zaman, tapi sumbernya tetap sama. Tanzilun min Rabbil Alaman. Al-Quran surat Al-Haqqah ayat 43. Ia adalah wahyu dari Tuhan semesta alam. Sekarang aku paham kenapa kamu bilang dia bukan sekadar imam, tapi benar-benar rasul. Ya, karena imam yang sejati adalah petunjuk, dan petunjuk sejati adalah wahyu. Kalau dia tidak menyampaikan wahyu, bagaimana bisa dia jadi imam umat akhir zaman? Benar juga, kita sering pakai istilah imam, seakan cuma pemimpin sholat, padahal makna sejatinya lebih dalam. Betul, imam itu pemimpin dengan kalam Allah. Karena itu, Al-Quran sendiri disebut imam. Wa min qablihi kitabu Musa imamau wa rahmah. Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 12. Dan sebelumnya telah ada kitab Musa sebagai imam dan rahmat. Jadi Al-Quran itu imam, dan orang yang menyampaikannya dengan benar jadi pemimpin yang diutus? Iya. Dan saat kamu bertemu dengan yang berkata dengan kalamullah, saat itulah kamu bertemu dengan Allah. Itu kalimat yang dalam banget, bertemu Allah lewat suara utusannya. Dewi. Karena antara yang berkalam dan kalamnya tidak terpisah. Jadi saat kamu mendengar lisan Imam Mahdi menyampaikan wahyu dengan hakikat, saat itulah kamu sedang dekat dengan Allah. Subhanallah, sekarang aku bisa melihat Imam Mahdi dari sudut pandang yang lebih tinggi. Bukan cuma penyelamat dunia, tapi Rasul yang membawa kalam Allah untuk membangkitkan umat terakhir. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak menolak wahyu ketika datang lewat lisan yang benar.